Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Saya ulangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzanallahu wa rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak dapat kita hitung. Yang pasti nikmat itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Maka bersiap-siaplah untuk memberi jawaban ketika Allah Jalla wa'ala mempertanyakan kepada kita, untuk apa nikmat-nikmat itu kita gunakan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat 102, surat At-Takatsur, ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu Dia Allah wa'ala menanyakan kalian tentang nikmat-nikmat kalian gunakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dapat mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ketika Allah mintai pertanggungjawaban itu. Salawat serta salam atas kehidupan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, di mana Allah tampaknya apa nih Ustaz, suaranya nggak keluar. udah terdengar ya? Alhamdulillah sudah. Baik, saya ulangi lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung akhlaknya, yang Allah wasiatkan kepada kita untuk meneladani dalam segala hal. Quran surat 68, surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling agung. Manusia yang tidak cacat celahnya. Sebagai manusia bukan al-khaliq, bukan pencipta, tetapi dia makhluk yang paling sempurna dalam akhlaknya. Maka Allah katakan tadi, innaka la'ala khuluqin azim. Dan oleh karenanya Allahu Jalla wa'ala merekomendasikan beliau sebagai teladan satu-satunya untuk diikuti, sebagaimana firman-Nya di surat 33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah untuk kalian semuanya. Bapak Ibu, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kajian ini dimulai, yang pertama mari kita persiapkan diri kita untuk dua hal. Yang pertama, mengikhlaskan niat kita bahwa kita tidak hadir di sini kecuali untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Karena apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan menjadikan dia faham terhadap agamanya. Dan kefakihan tidak akan mudah kalau tidak disertai keikhlasan. Maka mari kita mengikhlaskan tujuan kita semata-mata mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah mereka, dalam seluruh aktivitas amaliyah mereka, yang mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari hanyalah pahala dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat 48, surat Al-Fat ayat yang 29. Bahwa sifat umat Muhammad itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Seluruh amaliyah mereka ditujukan hanya untuk mencari pahala dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisinya. Kemudian yang kedua, kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk menyimak, mendengarkan, agar tidak terjadi syubhat, kerancuan, karena mungkin salah dengar atau mungkin salah tangkap, karena tidak adanya konsentrasi. Bapak dan Ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum, sebagaimana judul yang diminta kepada saya untuk saya bahas, semoga Allah memudahkan saya untuk membahasnya, yaitu persiapan bekal akhirat untuk dirimu dan keluargamu dengan sungguh-sungguh. Saya mulai dengan perkataan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan selalu berlawanan. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu tunggal. Allah menciptakan segala sesuatu itu selalu berlawanan, berpasangan. Ya, antum lihat ya di surah 51. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-50 ayat yang ke-49. Ya, surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-49. Allah katakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, makhluk Allah tidak ada yang tunggal. Semuanya berpasangan. Laki-laki, perempuan. Kaya, miskin. Siang, malam. Langit, bumi. Baik, buruk. Surga, neraka, dan seterusnya. Iman, kufur. Selalu berlawanan. Berpasangan. Dan yang namanya pasangan pasti berbeda satu dengan lainnya. Allah menciptakan dimensi waktu, dunia, dan akhirat. Dan kita tahu akhirat adalah dimensi masa depan dan dunia adalah dimensi waktu masa lampau. Siapapun kita
akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan menuju akhirat. Dan ketahuilah, manusia memiliki dua orientasi. Ada di antara manusia yang orientasinya dunia saja. Dan ada orang yang orientasinya akhirat saja. Islam sebagai agama yang wasatiyah, agama yang adil, moderat, mengajarkan kepada kita berada di tengah-tengahnya. Mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Ya. Dan silakan menggeluti dunia, tapi tidak boleh mengabaikan kita dari kehidupan akhirat. Itulah moderatnya Islam dalam konsep kehidupan. Sehingga Anda tidak perlu tertipu dengan perkataan manusia memoderasi Islam. Namanya moderasi itu kan upaya memoderatkan sesuatu yang tidak moderat. Itu artinya mereka meyakini Islam yang di bawah Muhammad belum moderat, belum adil. Sehingga perlu dimoderasi. Ini kan kekufuran, ini kefasikan. Kita berlindung kepada Allah dari syubhat mereka. Yakinlah Allah menjadikan agama ini agama yang moderat. Agama yang berada di antara dua. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Contohnya tadi. Allah tidak menganjurkan kita untuk meninggalkan dunia. Tetapi Allah mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh pada akhirat. Tanpa melupakan dunia. Kita mencari dunia tidak boleh terabaikan dengan kehidupan akhirat. Karena dunia adalah masa lalu dan akhirat adalah masa depan. Coba lihat nasihat Nabi Allah Musa dan ulama Bani Israel kepada saudara mereka Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia karunia yang banyak. Apa kata mereka dalam nasihatnya kepada Qarun? Allah nukilkan kepada kita ucapan mereka di surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tufsidu fil ard. Dan bersungguh-sungguhlah engkau wahai Qarun mencari kebahagiaan akhirat dengan karunia yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini tidak mengisyaratkan kalau akhirat dan dunia 50-50. Salah. Ayat ini meminta konsentrasi kita agar lebih tertuju kepada akhirat tanpa melupakan dunia. Karena suka atau tidak, dunia adalah sarana. Sarana itu penting, digunakan semaksimal mungkin untuk meraih tujuan. Kita tidak mungkin bisa mencapai tujuan tanpa ada sarana. Tujuan kita akhirat dan sarananya dunia. Allah jadikan dunia sebagai sarana, maka manfaatkan sarana sekedar sarana saja. Tidak boleh lebih dari itu. Adapun akhirat adalah tujuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu terkonsentrasi untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Ya, orang sering mengartikan ayat ini sebagai bentuk keseimbangan dengan volume 50-50. Tidak. Ayat tadi Allah mengajarkan kita berkonsentrasi kepada akhirat, bukan kepada dunia. Oleh karena itu coba Anda lihat, pekerjaan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat itu lebih besar daripada tuntutan kita kehidupan dunia. Saya ulangi, tuntutan kita untuk mengejar kebahagiaan akhirat lebih besar urusannya daripada sekedar dunia. Coba Anda lihat di surat 2 Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba Anda lihat, di sini Allah mengajarkan kita meminta urusan dunia cuma sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Dan yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan karuniakan kepada kami kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari azab neraka. Coba lihat, Anda urusan dunia cuma satu kali saja. Adapun dunia, bagaimana Anda mencari kebahagiaan akhirat dengan masuk ke surga.
dan bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda dari neraka. Coba Anda lihat ayat ini, Allah meminta kita untuk berkonsentrasi pada akhirat. Karena akhirat itu mesti Anda gapai dengan dua usaha. Bagaimana bisa selamat dari neraka dan bisa masuk ke surga. Karena tidak disebut orang yang beruntung, tidak disebut orang yang sukses, sampai dia bahagia di akhirat. Dengan cara apa? Diselamatkan dari neraka menuju kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 185. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap amal yang kalian kerjakan, setiap apa yang kalian perbuat, akan Allah memberi balasan sempurna pada hari kiamat. Dan perhatikan kalimat yang menjadi tujuan kita. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Itulah yang dimaksud tadi. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti pekerjaan kita untuk akhirat lebih besar, butuh konsentrasi serius daripada urusan dunia. Kenapa? Karena akhirat pasti lebih baik daripada dunia. Baik, coba ada unmute dulu, saya mau nanya. Coba di unmute dulu. Saya tanya sama salah satu dari antum. Kalau antum ditanya apa itu dunia, apa jawaban antum? Tempat cari kehidupan, kemudian tempat menabung amal jariah, amal soleh untuk mencapai. Itu kalau ditanya apa tujuan kita di dunia. Tapi kalau antum ditanya apa itu dunia, apa isi dunia, jawabnya sampah. Dunia itu isinya sampah, Bu. Jadi kalau Bapak ditanya apa itu dunia, dunia itu syahwat, apa yang diingini oleh perut ke bawah. Itu dunia isinya. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 14. Itulah isi dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Coba Anda perhatikan firman Allah ini. Telah dijadikan indah secara intuitif, naluri, insting kepada manusia itu kecintaan kepada seks. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Memiliki keturunan dan harta yang banyak. Ya, emas, perak, kendaraan, tanah pertanian, investasi dan semuanya. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanyalah hiasan dunia. Coba Anda lihat tentang kecintaan manusia pada apa-apa bau dunia itu, bukankah itu urusan perut ke bawah kan, Pak? Betul? Itulah dunia kata Allah. Iya betul. Ya, jadi dunia itu isinya sampah semua, Pak. Jelas? Tapi kita butuh. Ya kita butuh, tapi bukan berarti sesuatu yang urgen sekali. Ya itulah dunia kata Allah. Makanya Allah bilang, wallahu inda husnul ma'ab. Adapun balasan Allah itu lebih baik. Itu lebih baik. Betul? Maka coba lihat ayat 15-nya. Katalah qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannat, dan seterusnya. Katakan Muhammad, mau tidak aku beritahukan kepada kalian apa yang lebih baik dari dunia dan isinya tadi, sampah tadi. Itu jannah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kalau Anda diperhadapkan kepada dua hal. Coba lihat, saya tanya sama antum, coba kita diskusi dulu. Antum diperhadapkan kepada dua hal. Yang satu baik dan satu amat baik. Mana yang butuh konsentrasi untuk kita gapai? Baik. Yang baik atau sangat baik? Sangat baik.
Saya nggak bilang dunia itu jelek. Baik dia, karena kita butuh. Tapi kata Allah akhirat itu lebih baik, bukan? Di surat 87, ayat 16-17. Ya, Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir itu lebih condong kepada dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jelas? Ini tawaran Allah dan Allah nggak mungkin bohong. Allah mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal. Allah menyadarkan kita. Allah mengedukasi kita bahwa sebaik-baik muslim, sebaik-baik manusia adalah orang memikirkan masa depannya. Dan orang yang paling waras akalnya menginginkan masa depan yang baik. Dan masa depan yang baik adalah dunia, adalah akhirat. Dan ketahuilah, tidak ada kebahagiaan akhirat kecuali dengan mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Saya kasih contoh gini. Tadi saya katakan manusia itu ada yang cinta dunia, ada yang cinta akhirat. Contoh Pak. Bagaimana kita ukur cinta kita kepada dunia dan akhirat? Ukurannya apa? Saya kasih contoh gini Pak Muhammad Wahyudi. Kita ini kalau lihat teman kita misalnya, coba ibu bapak punya teman, 2 orang teman masa lalu. Satunya dulu brengsek. Ya, satu dulunya miskin. Kita reunian ketemu yang tadinya brengsek, akhlaknya rusak, ya, bahkan fasik. Tapi dengan izin Allah, Allah berhidayah kepada hatinya. Dia datang dengan sangat islami dan sangat sunni. Udah islami sunni lagi. Ya, dia sunni sekali. Hidupnya islami dan sunniyah. Saya yakin Pak Muhammad merasa biasa-biasa aja deh. Betul Pak Muhammad? Tapi kalau kawan Anda dahulu pergi sekolah nggak punya sepatu bahkan. Tiba-tiba datang di reunian pakai Mercy, pasti Anda terbelalak bukan? Mana yang menarik perhatian Anda? Teman Anda yang fasik berubah jadi salih atau yang miskin tiba-tiba datang dengan kekayaan dunia? Jujur aja Pak. Ya jujur. Jujur aja. Jujur. Mana yang lebih menarik perhatian? Ya kalau di mata lebih menarik perhatian yang dari miskin ke kaya Ustaz. Itulah penyakit yang Allah kabarkan kepada kita di surat 30 ayat 7. Ya, coba lihat surat 30 ini penyakit yang mesti kita waspadai. Ya, surat 30 Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran fil hayati dunya wa hum fil akhirati hum ghafilun. Saya yakin Pak Muhammad dan kawan-kawan ketemu ada orang pas ekspresinya beda. Anda pengenannya, kenapa Anda bisa sesalih ini? Padahal lu antum brengsek lo. Tolong beri aku rahasia agar aku sepertimu. Itu jarang sekali Bu. Pak. Tapi yang ibu tanya apa? Gila lo? Lo bisa punya Mercy, punya Hermes. Dari mana lu dapat? Gimana caranya? Kasih tahu dong biar gue kayak lo. Betul Pak Muhammad? Karena itu kata Allah tadi. Ya. Ya'lamuna zahiran hayati dunya. Wahum fil akhirati humul ghafilun. Mereka itu selalu tergiur dengan kehidupan dunia yang zahirnya saja, yang kulitnya saja. Dan mereka lalai terhadap akhirat. Ini penyakit. Ini penyakit yang saya namakan neokarunism. Ya, Pak Muhammad dan kawan-kawan, ini yang saya namakan penyakit neokarunism. Ya, karun zaman baru loh. Ya, ini penyakit sudah lama loh. Jadi kalau kita melihat dunia lalu terbelalak. Coba lihat Allah kisahkan kepada kita di surat 28. Surat Al-Qasas ayat 78. Ya. 79, maaf, 79 dan ayat 80. Ini yang saya katakan manusia ada 2, ada yang menjadikan dunia orientasinya dan ada yang menjadikan akhirat orientasinya. Tadi ilustrasi tadi. Kita punya teman masa lalu. Yang satu dulu agamanya jelek. Tiba-tiba dengan hidayah Allah jadi baik. Ya, itu yang biasa kita anggap biasa-biasa saja. Kemudian ada teman yang dulunya miskin. Tiba-tiba karena jadi direktur BUMN. Lalu ditunjuk menjadi direktur BUMN. Tiba-tiba datang dengan Mercy dan semacamnya. Pasti Anda terbelalak. Anda pasti ingin seperti dia. Itu namanya penyakit neokarunism namanya. Coba Allah ceritakan di Quran surat 28. Ayat 79. Apa kata Allah?
fakharaja ila qaumihi fi zinatih. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Jadi Qarun menampakkan kekayaannya kepada manusia. Menunjukkan dia orang hebat, dia orang sak dalam urusan dunia. Bisnis hebat. Seorang eksekutif yang paling sukses. Apa kata Allah? Qala alladzina yuriduna al-hayata dunya. Maka berkatalah orang-orang yang orientasinya dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andaikan kami bisa diberi sama seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sungguh si Qarun itu hebat. Dia laki-laki yang layak untuk diikuti, diteladani. Bukankah hari ini orang-orang sukses itu orang-orang kaya, bukan? Coba Anda lihat di media-media sosial yang dianggap orang sukses, orang yang dulu miskin lalu kaya, bukan? Nah, mudah-mudahan ini penyakit tidak kita idam. Insya Allah. Pak Muhammad dan kawan-kawan renungkan jawaban orang-orang berilmu di ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Maka berkatalah orang-orang yang berilmu di antara mereka, celakalah kalian hamba dunia. Apa kata mereka? Thawabullahi khair liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Apa kata orang berilmu? Ini bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Celakalah kalian. Pahala-pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia yang kalian miliki. Jelas? Inilah contoh dua manusia. Ada yang melihat dunia terbelalak matanya. Ada yang tidak ingin tapi tidak rakus. Mereka lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di akhirat lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Dari prolog ini kesimpulannya adalah akhirat itu lebih baik. Dan dunia itu tidak lebih baik daripada akhirat. Anda kehilangan dunia, Anda tidak hina. Tapi Anda kehilangan akhirat, Anda akan kehinaan. Jelas? Oleh karena itu, untuk menjelaskan materi ini saya pakai gunakan filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Paham antum? Kira-kira bisa difahami nggak filosofinya tadi? Nah, Ustaz, nah. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kita bakal mati tidak? Nah, mati Ustaz. Ada urusan kubur antara fitnah, azab, dan nikmat, bukan? Nah. Bukankah kalau Anda sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Jelas? Tetapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, maka Anda pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kasih contoh. Antum tahu Lim Sul-yong? Antum tahu orang-orang kafir kaya-kaya, bukan? Tetapi apa yang terjadi di kubur mereka? Setelah Allah menampakkan neraka kepada mereka pagi dan petangnya, mereka minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali ke dunia. Tujuannya apa? Apakah untuk melanjutkan bisnisnya? Tidak. Ingin beragama dengan agama yang benar. Ini yang saya katakan, bila terjadi apa-apa, Anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Lihat surat 6. Ayat yang ke-28. Maaf, ayat 27 coba lihat. Penyesalan orang-orang kafir di kubur-kubur mereka. Walau tara idzu qifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir dihadapkan ke neraka,
Allah perlihatkan kepada mereka pagi dan petang tempat mereka di neraka kelak. Lihat surat 40 ayat 46. Lalu apa kata mereka? Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aduhai, andaikan kami kembali ke dunia, niscaya kami akan beriman kepada Allah. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayatnya. Kami akan menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Dan kami tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ini penyesalan orang-orang yang hidupnya hanya mencari dunia saja. Atau Anda lihat yang lain. Penyesalan orang yang mengejar dunia setelah menemui akhirat. Anda bisa lihat di surat 63. Surat Al-Munafiqun. Ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, bersegeralah kalian menginfakkan harta kalian untuk berbakti kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum datang kematian menemui salah seorang dari kalian. Lalu dia berkata, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, andaikan aku diberi kesempatan sebentar aja. Gak usah lama-lama ya Allah, sebentar aja. Ya, fa'as-sadaqah, aku pasti bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku pasti akan berusaha menjadi orang yang saleh. Ini penyesalan yang dia rasakan setelah Allah perhadapkan kepadanya kehidupan yang lain yang dia lalai darinya tadi kata Allah. Dia sibuk dengan dunianya dan dia lupa kepada akhiratnya. Dia lupa kepada dunianya, ya, dia sibuk dengan dunianya, dia lupa kepada akhiratnya. Maka penyesalan untuknya. Itu ketika menghadapi kematian. Ketika digotong, dimasukin ke kubur, menemui barzah, maka dia berkata, coba lihat di surat 23, Al-Mu'minun, ayat 99 dan ayat yang ke-100. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia lalai terhadap kehidupan akhiratnya. Dia sibuk mengumpulkan pundi-pundi dunianya. Dia mencari popularitas di dunia. Dia gebet dengan urusan dunia sampai kematian datang kepadanya mendadak. Lalu sampai dia kubur, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat kebaikan yang dulu aku lalai darinya. Maka apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Itu kan hanya igawanmu saja. Itu hanyalah hayalanmu saja. Halu lo katanya kira-kira kalau bahasa kita. Dan apa kata Allah? Kamu telah berada di barzah. Di sini kamu akan tunggu sampai dibangkitkan. Waliya'udzubillah. Coba lihat penyesalan di alam barzah. Karena apa? Kita telah menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Dan Anda lihat penyesalan yang lain. Yang saya katakan apabila terjadi apa-apa, Anda tidak bisa berbuat apa-apa tadi. Ya, lihat surat 14, surat Ibrahim. Ayat 42 ya sampai dengan ayat 44. Ya, nah, coba lihat. Allah ceritakan ketika manusia yang lalai terhadap agamanya. Lalai terhadap akhiratnya. Kemudian Allah bangkitkan mereka di mahsyar. Digiring ke mahsyar dalam keadaan terbelalak matanya. Maka lihat. Di ayat yang ke-44. Apa kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Wa andirin nas. Yauma tatimul azab. Fayaqulul ladhina zalamu. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi' rusul. Ya, ketika manusia digiring ke mahsyar dalam keadaan matanya terbelalak, lalu orang-orang berdosa berkata, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia walaupun cuma sebentar ya Allah. Perhatikan apa yang mereka inginkan. Nujib da'watak. Niscaya kami akan penuhi semua seruanmu ya Allah. Apa yang engkau halalkan kami halalkan.
Apa yang engkau haramkan, kami haramkan ya Allah. Ketika engkau memerintahkan kami dengan satu perintah, kami akan menaatinya. Tidak ada satu seruanmu kecuali kami patuhi ya Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa nattabi'ur rusul. Dan kami akan ittiba kepada rasul-rasulmu. Apa yang mereka perintahkan kami lakukan. Apa yang mereka larang kami tinggalkan. Sebelumnya ketika diingatkan dengan Al-Quran. Apa katanya hari gini suruh ikut Quran. Enggak kali kayak kadrun aja loh. Ya, masa hari gini kita amalkan Quran. Hari ini kita ngikutin sunnah. Bukankah hidup jadi sempit? Ketika Anda dakwahi mereka mengikuti Quran. Mengikuti sunnah. Dia menentangnya. Tapi ketika Allah bangkitkan dia dari kuburnya. Digiring ke mahsyar. Matanya terbelalak. Dengan seru dia bilang ke Allah. Ya Allah. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia. Aku pasti akan berusaha memenuhi semua perintahmu. Meninggalkan semua laranganmu. Nujib da'watak. Tidak ada satupun seruanmu dalam kitabmu. Kecuali kami patuhi ya Allah. Kami dengarkan ya Allah. Kami sambut ya Allah. Dan tidak ada satupun ajaran nabimu. Kecuali kami pasti akan ittiba di atas sunnahnya ya Allah. Apa kata Allah? Kenapa baru sadar sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin aja? Subhanallah. Ya, ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Inilah orang yang orientasinya dunia lupa kepada akhirat tadi. Bahayanya orang yang punya orientasi dunia dan lupa kepada akhirat. Ya. Maka coba Anda lihat ketika manusia dilemparkan ke neraka, apa yang dia katakan kepada Tuhannya? Coba antum lihat di surat 35. Surat Fatir. Ayat yang ke-37. Ya. Atau antum lihat di surat 32 dulu. Surat As-Sajdah. Ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya Muhammad. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Datang kepada Allah menundukkan kepalanya. Seraya berkata, wahai Rabb kami. Kami sungguh telah mendengar. Dan telah melihat azab neraka ini. Farji'na na'mal salihan inna kunna muqinin. Maka please kembalikan kami ke dunia. Agar kami berusaha menjadi orang yang saleh. Sekarang kami yakin ya Allah. Coba lihat. Dahulu ketika di dunia. Ya dikatakan kepadanya. Ya. Apa kata dia? Biasa aja kali. Ya. Kayak lu lihat neraka aja lo. Jangan suka nakut-nakutin neraka. Jangan suka janji-janji gombal dengan surga. Tapi begitu dia lihat neraka. Apa kata dia? Inna kunna muqinin. Sekarang kami yakin ya Allah bahwa neraka itu hak. Neraka itu ada. Neraka itu benar. Please kembalikan kami ke dunia. Agar kami bisa berbuat kebaikan. Dan menjadi orang saleh. Ya, bahkan dia minta kepada Allah. Berjanji kepada Allah. Jika dia kembali ke dunia. Dia akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia berjanji kepada Allah. Dia tidak akan seperti yang dulu lagi. Coba lihat di surat 35. Surat Fatir ayat yang ke-37. Wahum yastakhiruna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Seraya berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Jika kami kembali ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dengan yang dulu ya Allah. Kami tidak akan seperti yang dulu lagi. Tetapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ya ma yatadzakkaru fihi ma yatadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan tentang akhirat ini. Inilah bahayanya. Inilah bahayanya orang yang orientasinya dunia lupa kepada akhiratnya. Dia akan menyesal dan penyesalannya tidak didengar Allah lagi. Makanya perhatikan
dunia itu membahayakan akhirat kita. Coba Anda lihat ya ikhwatul iman. Ketika Allah menanyakan kepada jin dan manusia tentang risalah. Kenapa mereka menentang risalah? Kenapa mereka tidak patuh kepada para rasul itu? Jawabannya adalah karena kecintaan kepada dunia membuat mereka tertipu. Lihat surat 6. Surat Al-An'am ayat 160. Maaf, 130. Allah bertanya kepada manusia di mahsyar. Juga jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai bangsa jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Belum sampaikah kepada kalian rasul-rasul dari kalian sendiri? Yaqussuna alaikum ayati. Yang mengajarkan kepada kalian. Menerangkan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Syariat Rabb kalian. Hukum-hukum Rabb kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan pada hari kiamat ini. Apa jawab mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Kami bersaksi atas diri kami ya Allah. Bahwa para nabi telah menyampaikan risalah itu. Tetapi apa yang membuat kami tertipu? Wa garratumul hayatud dunya. Wa syahidu ala anfusim annahum kanu kafirin. Kata mereka apa? Kami telah tertipu dengan kehidupan dunia. Yang menyebabkan kami kufur kepadamu ya Allah. Kami sepelekan risalah para nabimu. Kami melecehkan agamamu ya Allah. Dan kami tidak meyakini adanya akhirat. Sehingga kami tidak mempersiapkan diri kepadanya. Kami pagi-pagi pulang malam hanya mengejar sesuap nasi. Tapi kami banting tulang lebih daripada energi yang kami butuhkan. Dan hari ini kami berada di hadapanmu ya Allah. Dan kami mengakui dunia telah melalaikan kami darinya. Dunia telah menyibukkan kami darinya ya Allah. Sehingga kami lupa untuk mempersiapkan masa depan kami akhirat ini ya Allah. Ini musibah. Ini musibah ya yang akan dihadapi, ya akan ditimpakan kepada orang yang lalai terhadap akhirat. Maka coba lihat penyesalan yang lain. Ketika manusia telah masuk neraka, baru dia sadar dia telah menyanyiakan waktu yang panjang di dunia ini. Coba Anda lihat di surat 40. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-11. Ya. Coba lihat apa kata penghuni neraka? Qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidzunubina fahal hurji min sabil. Wahai Rabb kami, sungguh engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan menghidupkan kami 2 kali. Artinya, waktu yang engkau berikan kepada kami di dunia cukup panjang ya Allah. Tetapi kami sia-siakan, kami lalai dari kehidupan akhirat ini. Kami berbuat dosa dan maksiat di dunia kami. Dan hari ini kami berada di neraka. Dan kami tidak mengelak dan tidak mengingkari dosa-dosa kami ya Allah. Maka apakah ada jalan keluar dari neraka menuju dunia agar kami bisa memperbaiki diri-diri kami? Inilah penyesalan-penyesalan yang diungkapkan orang-orang yang lalai terhadap akhiratnya. Ya, oleh karena itu dengan penjelasan ini Anda yakin bahwa dunia ini tidak semenderita kita kalau kita gagal. Tapi alangkah menderitanya kita di akhirat kalau kita gagal. Ini saya katakan. Kalau terjadi apa-apa, ya kamu akan mendapati apa-apa dan kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan tidak ada gunanya tadi. Oleh karena itu mari kita persiapkan apa-apa. Mari kita persiapkan apa-apa. Yang namanya orang masa depan mesti punya bekal. Dulu Bapak Ibu sekolah ditanya ngapain serius sekolah sih? Ya punya bekal masa depan lah. Betul? Betul Bapak Ibu ya? Maka tidak ada bekal terbaik menuju akhirat kecuali takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat 2 Al-Baqarah. Ayat yang ke-197. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian.
dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal. Itulah jawaban inti mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Itu jawabannya tadi. Kata Allah, watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab. Kenapa? Karena takwalah asas kebahagiaan orang di akhirat. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan takwa. Coba lihat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat 6. Surat Al-An'am ayat yang ke-32. Surat Al-An'am ayat 32. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akan tetapi tidak baik untuk semua orang. Akhirat hanyalah masa depan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Orang-orang yang datang membawa bekal dengan takwa. Mereka itulah orang-orang yang bahagia di akhiratnya. Mereka yang memiliki bekal dan bekal ilah takwa. Dengan takwa inilah Anda, pasangan Anda akan Allah bahagiakan di akhirat. Oleh karena itu, tadi judulnya adalah bukan hanya diri kita yang kita persiapkan bekalnya, tapi juga keluarga kita. Karena tentu Anda menginginkan. Saya tanya sama Anda semuanya. Saya tanya sama Anda semuanya, silakan jawab siapa saja. Antum itu pengen gak antum sama istri antum sama-sama di surga? Pengen banget, Ustaz. Atau hanya di dunia saja? Enggak, Ustaz, mau di dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dan Ustaz. tidak ada yang bisa mempersatukan Anda dan pasangan Anda kecuali takwa. Paham? Kalau Anda katakan kepada istri Anda, kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin ku kenang selalu, ingin ku genggam selalu, maka genggamlah cintamu itu dengan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mempersatukan hubungan suami istri kecuali iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat surat 43, surat Zuhruf, ayat 67 sampai dengan ayat 72. Silakan antum lihat. Artinya Anda tidak boleh hanya mencari keselamatan dirimu sendiri. Tetapi juga ajaklah istrimu. Agar dia bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa itulah cintamu abadi selamanya. Coba lihat di surat 43. Surat Zuhruf. Ayat yang ke-67 sampai ayat 72. Kata Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman kari pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Kecuali mereka yang bertakwa. Perhatikan ikhwatal iman. Al-akhilla dari kata khalil. Khalil itu bermakna orang yang paling dicintai. Khalil dan Habib. Habib kan orang yang kita cintai. Tetapi Khalil rasa cintanya paling besar dibandingkan Habib dalam bahasa Arab. Kalau Anda katakan kepada istri Anda, ya habibati, itu kadar cintanya masih di bawah. Tapi kalau Anda mengatakan, ya khalilati, wahai kekasih hatiku, menunjukkan cinta Anda besar sekali. Itu khalilah, wanita yang Anda cintai. Khalil, laki-laki yang Anda cintai. Zamannya akhilla, artinya cintanya sangat lengkap kayak perangko. Tapi apa kata Allah? Di hari kiamat kalian saling bermusuhan. Saling membenci kecuali orang yang bertakwa. Lihat penjelasan kalimat ayat ini. Allah jelaskan di surat 80. Surat Saba ayat 33 sampai ayat 37. Idza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang yang paling Anda cintai bukankah saudara kandungmu? Hari itu kalian terpisah, bahkan bermusuhan kata Allah. Bukankah
ayah dan ibumu lebih Anda sayangi daripada yang lainnya? Bukankah anakmu lebih Anda cintai daripada pasanganmu? Kalian bermusuhan, kata Allah di hari itu. Ya, wasahibatihi wa bani, pasanganmu dan anak-anakmu. Tapi kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Atau Anda lihat di surah 19, surat Maryam, ayat 95 dan 96. Allah katakan apa? Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita akan datang kepada Allah di rekaman sendiri-sendiri, tidak peduli karena bermusuhan tadi. Tetapi apa kata Allah di Quran surat 19 tadi? Ayat yang ke-96, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman, beramal salih, orang bertakwa maksudnya, maka Allah Ar-Rahman akan menjadikan hati mereka berkasih sayang. Karena takwa itu adalah iman tambah amal saleh. Ya, amal saleh yang dibangun dari dasar iman. Iman yang sahih melahirkan amal saleh, itulah takwa. Yang Allah jadikan hati mereka berkasih sayang tadi. Ya, yang kata Allah di surat 43 tadi, Zuruf. Ya, ayat 67 tadi. Lalu ayat 68, li'ibadillah ya ibadillah khaufun alaikum al-yaum ya wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Itu orang beriman kepada ayat dan kami dan mereka tunduk patuh kepada syariat kami. Apa kata Allah kepada mereka? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, Anda dan pasanganmu akan digembirakan pada hari ini. Itulah bekal kita. Takwa, dan jangan sendiri-sendiri, tapi juga di keluargamu. Bukankah Anda berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tidak masuk surga sendirian, bukan? Kalau antum ditanya, mana dasar hukumnya agar kita bersungguh-sungguh menciptakan bekal kita untuk akhirat kita, tidak hanya diri kita, keluarga kita? Tadi saya katakan tadi, bekal adalah takwa. Dan takwa itu kita persiapkan di rumah-rumah kita. Lihat surat 66, surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Di sini Allah memerintahkan Anda tidak semata-mata menyelamatkan diri antum, tetapi keluarga antum. Pertanyaannya, dengan apa Anda menyelamatkan dirimu dari neraka ke surga? Dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, coba lihat surat 19 ayat 71 dan 72. Apa kata Allah di surat 19 ayat 71 72? Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan Rabbmu. Siapapun kita akan melewati sirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir. Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksudkan ayat ini adalah bentangan sirat yang startingnya ada di ujung di atas neraka. Dan kita akan menitinya. Siapapun dia. Orang mukmin sebelum masuk surga dia mendahului dari sana. Ya, wa imminkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi ujung sirat yang terbentang di atas neraka itu. Dan itu telah menjadi ketetapan Rabbmu.
Siapa yang akan diselamatkan Allah? Mereka yang punya bekal takwa tadi. Surat yang sama ayat 72. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang berdosa terjatuh ke dalam neraka. Maka bekal yang paling baik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari neraka. Dengannya Allah mengatakan tadi, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka surga dan yang Allah selamatkan orang yang bertakwa kepadanya. Lihat surah 19 ayat 72 tadi. 72 tadi, Anda bisa lihat juga penjelasannya di surat 39. Az-Zumar ayat 60-61. Orang bertakwalah yang hari itu Allah selamatkan mereka. Allah jadikan mereka pemenang. Itulah bekal. Dan apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah 2 Al-Baqarah? Maaf, surat 3 Ali Imran ayat 101. Maaf, ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 102, maaf. Surat 3 Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Takwa yang didasari iman kepada Allah. Takwa yang konsepnya dibangun di atas dasar sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bertakwa tetapi tidak mengikuti sunnah Muhammad, selamanya dia tidak bertakwa. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan kepada kita dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada 3 orang yang datang kepada Nabi, istri-istri Nabi, ingin menanyakan perihal ibadah Nabi. Maka istri Nabi berkata, Nabi tidak mengerjakan yang kalian lihat, amal-amal itu. Maka mereka mengatakan apa? Ya kalau Nabi sedikit amalnya itu tidak masalah, karena dia sudah diampuni Allah dosanya. Maka yang satu berkata, saya tidak akan tidur sepanjang malam. Saya bertahajud kepada Allah sepanjang malam. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan makan sepanjang siang. Saya akan berpuasa setiap hari. Yang ketiga, qadarullah belum menikah. Maka dia mengatakan, saya memilih yang terbaik dari kalian berdua. Saya tidak akan tidur sepanjang malam dan saya tidak makan sepanjang siang. Siangnya saya berpuasa, malamnya saya tahajud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mendengarkan ketiganya berbicara seperti itu. Maka Nabi keluar menemui mereka. Dan Nabi mengatakan, saya mendengar kalian bertiga mengatakan ini dan itu. Kata mereka benar. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi saya. Saya orang yang paling takwa kepada Allah. Tetapi saya tidur dan saya sholat malam, saya tidur untuk mengistirahatkan badanku. Ya, saya berpuasa, saya juga berbuka, saya juga menikah dan semacamnya. Nah, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Coba lihat, menunjukkan apa? Kata Nabi, kalau kalian ingin orang bertakwa, ikutilah sunnahku. Karena aku orang paling bertakwa kepada Allah. Maka siapa yang bertakwa dengan bukan ajaran Nabi, wallahi demi Allah, dia tidak mencapai takwa itu. Bagaimana Anda mengatakan Anda bertakwa dengan amalan yang tidak Nabi contohkan, sementara tertolak? Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, tertolak. Artinya Anda tidak boleh bertakwa kepada Allah sebagai bekal akhiratmu, kecuali takwa mau dibangun di atas dasar ikhlas karena Allah amalanmu dan bersama dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebab kalau Anda bertakwa dengan seleramu, pasti ditolak mesin penjawab, nomor tidak dikenal. Tujuannya salah kalau tidak ikhlas. Tujuan rekening salah. Ya, kalau tidak sesuai sunnah, berarti ya pinnya tidak benar. Maka harus supaya amalan kita diterima sebagai dasar takwa, ikhlaskan, menjaga keikhlasan,
dan kedua bersesuaian dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan Anda hanya mempersiapkan dirimu saja, tapi jadikan keluargamu adalah keluarga yang masuk ke dalam jannah, yang sah dalam jannah. Pertama apa? Anda mendidik mereka dengan iman dan takwa. Anda juga mencontohkan ketakwaan kepada mereka agar Anda bersama mereka di jannah. Lihat surat 52, surat Az-Zariyat, surat At-Tur ayat 21. Pertama, Anda mengajari mereka dengan iman, mendidik mereka dengan iman. Ya. Pertama, Anda mengajari mereka dengan iman. Yang kedua, mencontohkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat 52, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Orang yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka di jannah, kata Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, anak-anak bisa memasukkan orang tua ke jannah karena iman mereka yang satu. Dan mereka memasukkan orang tua ke jannah karena iman yang mereka miliki warisan orang tua mereka. Mereka meneladani orang tua mereka dalam keimanan. Allah pertemukan mereka di jannahnya. Inilah bekal akhirat iman pertama. Anda sebagai suami, Anda sebagai orang tua, bekalilah diri anakmu dengan akidah yang benar. Karena dengan akidah inilah engkau dan anak-anakmu akan dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, percontohkan takwa kepada mereka. Perlihatkan takwa kepada mereka. Didiklah takwa kepada mereka supaya engkau bersama mereka di jannah. Bukankah Allah mengajarkanmu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 25 Furqan ayat 74? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami pasangan dan anak-anak kami yang menjadi qurrata a'yunin, penyedap pandang, penenang jiwa. Dan jadikan aku menjadi pemimpin yang bertakwa, yang mempersiapkan diriku, keluargaku menjadi orang bertakwa. Karena dengan takwalah Allah himpun kami di akhirat, di surga tadi. Surat 43 tadi. Dengan takwa Allah persatukan aku dengan istriku. Dengan takwa Allah persatukan aku dengan anak-anakku. Maka sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa kepada Allah. Dan takwa dibangun di atas dua asas tadi. Ya, iman dan ikhlas kepada Allah, tidak dicampuri syirik. Dan kedua, ittiba di atas sunnah Muhammad SAW. Niscaya Anda telah memiliki bekal yang cukup untuk meraih akhirat. Untuk meraih kebahagiaan akhirat. Karena ketahuilah, orang-orang di sunnah Nabi akan terusir dari haudnya Nabi. Dan orang yang terusir dari haudnya Nabi, mereka pelaku bid'ah. Dan mereka diancam tidak masuk surga. Siapa yang terusir dari haud, maka dia tidak akan ada jaminan masuk surga. Siapa yang terusir dari haudnya Nabi, mereka pelaku bid'ah. Mereka yang beragama bukan dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang suka mengada-ada perkara baru dalam agama mereka. Begitulah Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi SAW. Siapa yang terusir dari haud, mereka pelaku bid'ah dari umat beliau. Mereka orang Muslim, tetapi mereka bukan orang bertakwa. Karena takwa mereka tidak memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. Itu tauhid, iman, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berusaha untuk menjadi orang bertakwa dengan mentauhidkan Allah, tidak mencampuri tauhid dengan syirik, memiliki akidah yang sahihah, dan konsen di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Niscaya itulah takwa, dan takwa itu sebaik bekal, dan wasiatkan itu, ajarkan itu kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu. Insya Allah kalian akan masuk jannah. Sebagaimana Allah kabarkan dalam doa malaikat di surat 40, surat Al-Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka orang-orang beriman itu dalam jannahmu, ya surga-surga Aden yang kau janjikan kepada mereka, bersama dengan orang-orang tua mereka yang saleh, bersama dengan pasangan-pasangan mereka yang saleh, bersama dengan anak-anak mereka yang saleh. Sungguh engkau maha penepati janji ya Allah. Sungguh engkau maha bijaksana ya Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh terhadap akhirat, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekalnya, mulai dari diri kita dan keluarga kita, agar di dunia bersama, di akhirat pun kita bersama. Di dunia mungkin kita menderita, tapi di akhirat tidak ada penderitaan, karena tidak ada penderitaan bagi orang-orang bertakwa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira cukup. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Dan saya kembalikan kepada moderator untuk memandu kelanjutan acara ini. Tafadhal mashkuran Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas pemaparan kajian kita hari ini yang begitu jelas, gamblang, dan alhamdulillah semoga saja ini bisa menjadi tuntunan bagi kami semua yang mendengar di sini, tidak di sini. Syukran Ustaz. Jadi baiklah, kita berlanjut. Saya juga mohon maaf jika suara saya terganggu oleh suara latar, suara di belakang yang ada sedikit dangdutan karena ada walimatul di tetangga dekat sekali. Saya nggak bisa hindari, mohon maaf sekali lagi. Baiklah, kita berlanjut ke sesi kedua, yaitu sesi soal jawab, dan saya sudah dapatkan 2 pertanyaan tertulis lewat chat dan 1 raise hand tadi, tapi kelihatannya langsung mematikan lagi. Tapi langsung ke pertanyaan pertama dari Ukti, dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita termasuk menjadi hamba-hamba yang terpilih, mendapatkan taufik hidayahnya Allah, agar kelak dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Syukran, Ustaz. Pertama tentu memperbanyak doa kepada Allah. Ya, karena ketahuilah hati kita berada di antara jari-jari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah membolak-baliknya sekehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang baik. Coba antum lihat, para nabi saja minta kepada Allah kebaikan itu. Ya, coba antum lihat di surah 12, surah Yusuf ayat 101. Ini alasan kenapa mesti kita berdoa. Ya, coba lihat doa Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Ya Rabbi fatiras samawati wal ard. Wahai Rabbku, engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai orang muslim dan himpunlah aku di akhirat bersama orang-orang saleh. Ini contoh dengan doa. Ya, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan dia istiqamah dan Islam di atas kesalihan. Maka berdoalah kepada Allah pertama. Jangan sepelekan doa. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anaknya, cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum agar beliau meminta doa di kunut di witir-witir beliau, di kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang telah Engkau berhidayah Allah. Ini maksud doa. Karena tidak ada hati dapat mengikuti kepada petunjuk Allah. Dan tidak ada petunjuk yang bisa meresap ke hati kecuali jika Allah menghendakinya. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Itu contoh-contoh tadi. Ya, antum lihat para nabi berdoa kepada Allah agar istiqamah di atas agama mereka.
Bukankah Allah mengingatkan kita doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah? Coba lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 100 ya 27. Setelah Ibrahim membangun Ka'bah, apa kata Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Tidak ada orang yang ikhlas melebihi keikhlasan Ibrahim. Dan yang Nabi Ibrahim lakukan membangun Ka'bah, Masya Allah. Amal yang paling saleh. Tapi beliau khawatir, jangan-jangan amalnya nggak diterima. Maka dia berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, engkau kabulkanlah amal aku dan anakku Ismail. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini contoh bagaimana para nabi memohon kebaikan kepada Allah, memohon keteguhan di atas agama, di atas tauhid, di atas kesalihan. Maka berdoalah kepada Allah. Bukankah Allah berjanji di surat 40 Al-Ghafir ayat 60 ya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Belajar, Bu. Belajar untuk memahami din. Tidak ada kebaikan kecuali din, Bu. Yang bertanya tadi. Apa kata Nabi? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, Allah akan fahamkan dia agamanya. Bagaimana Anda faqih kalau tidak tafakuh, kalau tidak belajar? Coba antum lihat tadi. Respon orang yang ketika melihat Qarun. Orang yang berilmu terbelalak. Orang berilmu, apa jawab mereka? Bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik. Artinya apa? Ilmu itu mendatangkan kesadaran untuk istiqamah. Maka belajarlah wahai ikhwatal iman. Setelah berdoa, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dengan apa? Dengan belajar. Ya, coba antum lihat. Ya, belajar agama itu penting. Sampai-sampai Allah memberikan pahala belajar agama sama dengan jihad di jalan Allah. Lihat surat 9 ayat 122. Maka belajarlah ikhwatal iman. Jangan duduk di rumah kemudian mengatakan hidayah belum menggapai hatiku. Ini kesombongan. Hidayah tidak akan datang kalau tidak dicari. Dan hidayah itu lewat agama. Hidayah itu lewat ilmu. Bukan nggak kata Allah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Atau di surat 42 ayat 52 apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Quran sebagai petunjuk dan Muhammad pemberi petunjuk. Pertanyaan saya, mungkinkah Anda faham Quran dan sunnah Nabi sebagai petunjuk kepada kebenaran kalau Anda tidak belajar kepada ahli ilmu? Tidak mungkin. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu setelah para rasul tiada. Niscaya engkau mendapatkan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalkan apa yang engkau ketahui. Karena amal itu mengekalkan iman. Iman bertambah dengan amal. Dan iman berkurang dengan maksiat. Agar imanmu bertambah, beramallah. Semakin kita taat, semakin bertambahlah keimanan kita. Semakin kita taat, semakin bertambahlah keimanan kita. Belajar dan beramal, dua hal yang membuat iman kita makin bertambah dan makin kokoh. Kemudian yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Apa kata Allah di Quran? Surat yang ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetap duduk bersama-sama orang yang benar. Antum tahu kenapa? Karena semangat agama menjadi rusak.
salah satu sebab terhalang dari kebenaran, dari hidayah, karena kita salah memilih teman. Coba Anda lihat di surat yang ke-25 Furqan. Ayat yang ke-27 dan 29. 27 sampai 29 surat 25 Furqan. Yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Hari ketika orang-orang berdosa menggigit kedua jarinya di neraka tanda penyesalan. Dia berkata, aduhai, andaikan dahulu aku ittiba sunnah nabiku. Ya laitani takhadtu ma'a ya fulanan khalila. Celakalah aku, andai kata dahulu aku tidak mengambil fulan itu temanku. Laqad adallani ani dzikri idja'ani, ya. Dia kawanku itu menyesatkan aku dari peringatan Allah Al-Qur'an setelah peringatan itu datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu ini kan lemah hatinya. Kadang-kadang nggak pede kalau diprotes sama temannya. Ingin berhijrah tapi punya temannya buruk. Ah, biasa aja kali, kayak mau mati aja lu besok. Biasa aja kali, hidup ini santai bro. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell itu. Ini kawan. Maka apa kata Nabi? Sebagaimana Imam At-Tirmidzi dalam kitab adab. Cara memilih teman babnya. Imam Abu Daud juga sama. Imam Abu Daud bab dalam kitab adab bab siapa yang layak kita berteman dengannya. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalili. Falyandur man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Baik atau buruk agama temannya berpengaruh kepadanya. Maka hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, maka perhatikanlah dengan temanmu. Ketika Anda punya pasangan, pilih agamanya kata Nabi. Tunkahul mar'atu li arba. Istri itu dipilih karena 4 hal yang mendorong kita memilih dia jadi istri. Pertama, lihasabiha, faktor genetiknya. Yang kedua, limaliha, faktor finansialnya. Yang ketiga, lijamaliha, faktor fisiklinya. Yang keempat, lidiniha, faktor religiusitasnya. Kata Nabi, fasfar bidzati din taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, niscaya akan selamat kedua tanganmu. Karena istri itu banyak mempengaruhi suami. Istri itu bisa membuat suami yang jahat menjadi baik. Karena istri yang salihah. Antum melihat kisah Fir'aun bisa hilang keganasannya karena istrinya yang baik. Yang hendak membunuh Musa di waktu bayi, tapi dipengaruhi oleh istrinya Asya bintu Mazahib. Maka dia tidak jadi membunuh anak itu. Lihat surat 28 ayat 1 surat 28 Al-Kahf ayat 1 sampai dengan ayat 23. Ini karena pengaruh istri. Begitu juga dengan ibu-ibu punya suami harus paham agama. Apa kata Imam Abu Daud dalam kitabun nikah? Laki-laki yang layak jadi mantu. Ya, laki-laki yang pantas jadi suami. Kata Nabi, idza ja'akumur rajulu tardawnahu dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian laki-laki dan keridai agama dan akhlaknya, maka nikahkan kepada anak wanitamu. Bila kalian tolak, akan jadi fitnah. Ini menunjukkan bahwa pasangan, kualitas agama pasangan teman itu mempengaruhi. Oleh karena itu, marilah saat pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, belajar yang banyak. Yang ketiga, mengamalkan apa yang kita pelajari. Yang keempat, pandai dalam memilih teman. Pandai dalam memilih kawan duduk, karena kita bisa sesat karena pertemanan tadi. Insya Allah ini akan menjadi alasan atau menjadi sebab kita istiqamah di atas kebenaran sampai mau datang menemui kita insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ini jelas bagi yang bertanya dan bagi yang lainnya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan pertanyaan yang lain. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya. Ukti yang bertanya tadi jawabannya gamblang sekali. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mbak Windy tadi raise hand, barangkali apa akan tetap mengajukan pertanyaan? Open mic silakan, Mbak Windy. Oke, baiklah. Tampaknya bukti yang bertanya, yang rencananya akan bertanya langsung, enggak ada di tempat.
Kita ajukan pertanyaan lagi yang lewat chat. Apa Ustaz ini suara di belakang berisik sekarang. Ada satu pertanyaan dari Ahwat juga. Apa arti takwa yang sebenar-benarnya, Pak Ustaz? Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan? Kepada Ustaz. Para ulama berbeda-beda pendapat, tapi satu saja. Intinya cuma satu. Anda berusaha menjalankan perintah adalah ikhlas karena Allah. Di atas sunnah Nabimu. Itu takwa. Perhatikan apa yang Allah minta darimu, laksanakan. Perhatikan apa yang Allah larang darimu, tinggalkan. Dan ikhlaskan karena Allah. Dan jangan kamu lakukan kecuali atas sunnah Nabimu. Itu takwa kata para ulama. Seluruh inti takwa seperti itu. Sebab tadi saya katakan, Nabi mengatakan seorang paling bertakwa. Berarti tidak ada yang layak dicontohi takwanya kecuali Nabi, bukan? Jadi mematuhi semua yang Allah perintahkan. Meninggalkan semua larangan di atas sunnah Nabi kita dan di atas keikhlasan kepada Allah. Insya Allah takwa kita. Wallahu a'lam. Ya. Tentu sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Ya, kata Allah di surat 64. Ya, ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sungguh-sungguh, adapun yang tidak bisa, maka Allah maafkan kita. Wallahu a'lam. Semoga terjawab ya pertanyaan tentang takwa tadi. Assalamualaikum Ustaz, boleh nanya Ustaz? Silakan Pak Naryo. Baik, makasih Ustaz. Saya udah tua nih Ustaz. Mau tanya aja amalan-amalan yang sudah tua. Jangan so muda ya. Persiapan akhirat. Iya. Terutama khususnya yang paling dicintai Allah dan Rasul kan baca Quran nih Ustaz. Nah saya coba beberapa tahun kan menghafal sambil memahami dan minimal ada 3 itu asbabun nuzul. Nah saya nggak jarang khatam nih Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz apakah perlu saya memperbanyak khataman atau memperbanyak hafal sambil memahami makna? Begitu Ustaz. Karena maaf nih misalnya waqiah saya baru sebulan nih berusaha ngapalin nih. Apakah itu aja Ustaz saya mau tanya amalan udah tua. Terus apalagi yang baik. Kalau saya baca rukunya sujud Rasulullah kan udah tua tuh baca subhanakallah wa bihamdika Allahumma pilih. Saya baca di tafsir An-Nasr itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Tadi saya katakan ittaqallah mastata'tum. Bertakwa karena sekemampuan. Saya hakul yakin Bapak bisa melakukan dua-duanya, Pak. Ya. Contoh gini, Pak. Bapak bisa mentargetkan 1 bulan khatam Al-Quran. 1 hari 1 juz. Kan tidak mungkin 1 juz itu menghabiskan hari-hari Bapak, bukan? Di samping itu Bapak bisa mempelajari, mentadaburi Quran dengan ahli ilmu. Ya, jangan Bapak belajar sendiri, Pak. Ya, belajar itu sesat dan menyesatkan. Nah, insya Allah bisa kok, Pak. Ya, jadi Bapak bisa melakukan dua-duanya. Metodenya sederhana. Bapak ikut kemampuan Bapak. Bapak bisanya sebulan khatam atau 2 bulan. Ya, kalau 2 bulan, Bapak bikin target aja. 1 hari setengah juz. Dawamkan itu. Sisa waktunya bisa Bapak gunakan untuk mentadaburi Al-Quran dengan ahli ilmu. Maka Bapak akan meraih kedua-dua kebaikan itu, insya Allah. Jelas? Itu kan tinggal manajemen waktu saja, Pak. Baik. Ya. Jadi kalau Bapak belajar sendiri, ya insya Allah bisa benar, bisa salah, tapi banyak salahnya, Pak. 1, kemampuan bahasa Arab kita kurang. Kedua, nggak mengerti kaidah-kaidah tafsir. Tidak mengerti kaidah fikih dan usul fikih. Sementara itu ilmu alat untuk memahami Quran. Jelas? Maka Bapak bisa mendapatkan kedua-duanya. Ya, tidak mesti 10 hari khatam. Minimal sebulan sekali. Dapat Bapak dapatkan keberkahan Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Dan Bapak di waktu yang lain mendatangi ahli ilmu untuk belajar mentadaburi Al-Quran. Karena membacanya tanpa mentadaburinya tidak akan membuka hati kita. Karena hati yang terkunci akan bisa terbuka dengan tadabur Al-Quran, Pak. Ya, surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha. Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran atau karena hati mereka tertutup? Menunjukkan apa?
Hati kita akan terbuka kalau kita paham Al-Quran. Saya kasih contoh Pak Naryo. Betapa banyak orang bisa baca Quran tapi tidak paham sunnah, kena bid'ah, sia-sia bukan? Ya. Banyak orang hafal Quran tapi tidak paham, berbuat syirik juga bukan? Iya, betul, Ustaz. Karena tidak tadabbur ayatnya. Coba antum lihat, banyak orang hafal Quran tapi berbuat syirik. Datang ke kuburan untuk minta kepada wali dan semacamnya. Karena tidak paham. Artinya baca Quran tanpa paham tidak dijamin kita selamat, Bu. Karena kita kalau tidak paham Quran, terjatuh kepada kesyirikan, pahala Qurannya hilang bukan? Apa kata Allah di Quran surat 39? Surat Az-Zumar. 39 Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau Nabi saja amalannya lebih besar dari kita, bisa terhapus karena syirik, apalagi cuma baca Quran saja. Maka tadabburilah Quran agar Bapak tahu mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana kesalihan, mana kefasikan. Itu dapat kita ketahui dengan mentadaburi Al-Quran dengan ahli ilmu. Dan saya yakin Bapak bisa keduanya, tinggal memanage saja Pak waktunya. Wallahu alam. Jelas Pak Naryo? Insya Allah, syukran Ustaz. Afan. Ya. Berikutnya Bapak. Syukran Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan pertanyaan tadi terjawab ya Pak Naryo, dan bisa jadi pegangan kita buat amalan kita kelak. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz dari Bapak Muhammad Ismail Akbar. Ustaz, kalau tidak keliru dalam ayat 3 surat Al-Mulk, Allah jadikan mati dan hidup manusia di dunia ini sebagai ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi ada dua kata kunci, ujian dan amal. Ujian itu bisa musibah sesuai. Afwan Kak Yudi, suaranya nggak keluar. Oh, halo. Baik. Langsung saja terus Pak. Baik. Jadi ada dua kata kunci, ujian dan amal. Ujian sama dengan musibah sesuai kata Al-Quran. Demikian juga amal. Hitungan akhirnya yaitu pahala atau dosa. Demikian. Gimana Ustaz? Halo? Baik, ya jelas ya. Tapi saya kasih catatan, ujian Allah tidak hanya keburukan saja. Coba saya ulangi, jadi itulah dapat tadabbur Al-Quran. Tadi surat 67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Allah menjadikan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Jadi bukan sekali mati, bukan sekali hidup. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Tadi sudah saya jelaskan ayatnya tadi. Surat 40 ayat 11. Junto surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal sebelum ini kalian mati. Mulai dari sperma sampai sebelum ditiupkan ruh kematian yang pertama kata Allah. Fa'ahyakum, maka dia menghidupkan kalian. Kapan kehidupan pertama dimulai? Di surat 32 As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Inilah kehidupan yang pertama sampai hari ini. Tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian, yang kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tujuannya apa? Liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Di sini Allah tidak menjelaskan kita diuji dengan apa. Allah bilang Allah uji kita dengan keburukan dan kebaikan. Takdir baik dan takdir buruk. Lihat surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarrin wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, tiap-tiap juga akan mati. Dan kami pasti akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Atau antum bisa lihat di surat 7 Al-A'raf ayat 168. Apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah. Kami akan uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian itu tidak hanya musibah saja.
Harta yang Anda miliki juga ujian Allah. Kekuasaan yang Allah berikan itu ujian Allah. Agar Allah mengujimu bersyukur atau kufur. Jadi saya ulangi, ujian tidak hanya hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Ya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu juga itulah ujian. Coba lihat perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di surah 27 An-Naml. Ayat yang ke-40. Ya, ketika Allah berikan kekuasaan dan kelebihan pada Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfuru. Agar dia mengujiku siapa yang lebih, apakah aku bersyukur atau berkufur. Jadi sekali lagi ujian tidak harus dengan hal-hal yang tidak enak saja. Tapi hal-hal yang enak juga ujian. Antara syukur dan kufur. Adapun hal-hal yang tidak mengenakan, ujian Allah kepada kita bersabar atau kufur. Lihat surah 2 Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'il khaufi wal ju'i wa naqsil amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itulah ujian dua, kebaikan dan keburukan. Itu pertama. Dan itu menjadi hal yang harus dihadapi orang mukmin. Orang mukmin pasti diuji Allah tabaraka wa taala. Ya. Coba lihat surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa kami membiarkan dia menyatakan beriman tanpa diuji terlebih dahulu? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah mengetahui dengan ujian itu, Allah melihat ada yang konsisten dengan imannya, ada yang mendustakan imannya. Ada orang di awalnya miskin, saleh, tapi ketika diberi kekuasaan, dia jadi saleh. Ada orang sebelum jadi menteri, taat kepada Allah. Tetapi ketika menteri, ya, lalu takut kehilangan jabatannya, banyak pelanggaran dia berbuat, kufur kepada Allah. Banyak sekali. Ada orang yang ketika diuji Allah dengan kesenangan, dia lupa daratan. Ya, ketika diuji Allah dengan kesusahan, dia lupa kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hakikat kehidupan. Kita diuji. Maka perhatikan Pak Muhammad, kita diuji dengan dua. Pertama Allah uji dengan ketaatan, yang kedua Allah uji dengan takdir. Ya, saya ulangi. Allah akan menguji kita dengan ketaatan. Ya, Allah menguji kita ketaatan. Ya, coba lihat. Bukankah Allah menguji, dan ketaatan itu perintah dan larangan, Bu. Pak. Jadi Allah kalau ditanya Allah menguji kita dengan apa? Dengan ketaatan. Kedua dengan takdir. Tadi takdir baik dan buruk tadi saya jelaskan. Yang kedua ketaatan. Allah ingin menguji kita kepada Tuhan. Ya, kita taat atau tidak taat. Dan ujian Allah atas ketaatan dua. Perintah dan larangan. Iblis diuji Allah dengan perintah. Tetapi dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah mengusirnya dari jannah. Lihat surat 18 Al-Kahfi ayat 50. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Allah mengujinya dengan perintah dan dia membantah. Maka Allah menghinakannya selama-lamanya. Yang kedua, Adam diuji Allah dengan larangan. Ada melanggarnya. Maka Allah menghinakan dia, diusir dari surga. Itu ujian yang Allah berikan. Jadi saya ulangi, ujian Allah itu ada dua. Pertama dengan takdirnya, baik atau buruk. Yang kedua, Allah menguji kita dengan ketaatan, perintah dan larangan. Dan itu sudah dijelaskan dalilnya. Ya, siapa yang bersabar atas ujian keburukan, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya. Siapa yang kufur, Allah hinakan dia. Ketika Allah kasih nikmat, dia bersyukur, maka Allah tidak mengazabnya. Surat 4 An-Nisa ayat 156. Kalau dia Allah tidak mengazab. Jelas? Nah, yang kedua Allah menggunakan amal. Amal itu perintah dan larangan juga tadi. Ya, amal itu terdiri perintah dan larangan, dikerjakan ikhlas karena Allah itu sunnah Nabi. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan apa? Disebut amal saleh itu pertama aswab, benar, sesuai tuntunan syariat. Dan ikhlas karena Allah.
Kata Fudail bin Iyad, satu amalan disebut amal saleh bila pelakunya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Yang hasilnya adalah baik atau buruk juga. Ya, dosa atau pahala. Kalau Anda mengerjakannya ikhlas karena Allah, sesuai sunnah Nabi, maka dia pahala. Kalau Anda kerjakan sesuatu yang Anda anggap amal saleh, tetapi tidak ikhlas karena Allah dan tidak ada sunnah Nabi, tertolak, maka dia bukan amal saleh. Jelas? Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Jelas Pak Wahyudi? Syukran Ustaz. Alhamdulillah sudah di. Nah, ini ada satu pertanyaan masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya ada di WA Group Base. Sudah berteman selama 5 tahun terakhir. Kemarin mereka upload foto di grup, ternyata sedang jalan-jalan, tapi tidak mengajak saya. Sebenarnya saya juga tidak bisa ikut sih, kalaupun diajak karena pas ada uzur. Hal ini jadi mengganggu hati saya karena saya jadi merasa tidak dianggap lagi. Apakah jika saya izin leave group untuk menjaga hati ini boleh Ustaz? Karena mereka juga masih suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Misal mereka masih merayakan ulang tahun, masih suka dengerin musik dan lain-lain. Apa Ustaz? Kalau meninggalkan urusan agama, menjaga fitnah agamamu boleh. Tetapi karena urusan dunia jangan. Belajarlah untuk bisa memahami mereka. Ya. Jadi kalau misalnya antum takut tergoda oleh mereka, antum takut tidak kuat terhadap fitnah agamamu, maka tinggalkan mereka lebih baik. Ya. Dan apa kata Allah? Tinggalkan mereka dengan sikap yang baik. Lihat surat 4 ayat 63. Apa kata Allah kepada nabinya? A'rid anhum. Tinggalkan orang-orang munafik itu. Ya, dan ucapkanlah, berilah nasihat kepada mereka dengan ucapan yang baik. Jadi kalau kita merasa itu membahayakan agama kita dan kita tidak mampu bertahan, maka tinggalkan mereka. Tapi tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya, a'ridhum, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya, dan ini jawaban yang betul-betul jelas, gamblang. Moga-moga kita bisa mengerti, insya Allah bisa juga langsung mengamalkannya. Baiklah Ustaz, karena waktu sudah sampai dan Ustaz juga tampaknya masih ada hal lain yang mungkin dilakukan. Sekali lagi terima kasih, syukron atas kajiannya, atas tausiahnya, atas segala penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang, dan alhamdulillah ini benar-benar kita bisa dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan insya Allah bisa kami amalkan ke depannya. Baiklah sahabat, karena waktu juga kita tidak bisa perpanjang dan sebentar lagi mungkin dalam 30 menit ke depan sudah masuk waktu zuhur. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Mungkin Ustadz ada kata penutup yang lain sebelum kita tutup semuanya. Baik, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kesimpulannya, dunia itu masa lalu, akhirat masa depan. Tetapi ingat yang kedua, tidak semua orang itu bahagia di akhirat. Apa kata Allah? Akhirat itu kekal dan baik. Tapi tidak baik untuk semua orang. Kekal untuk semua orang. Karena sudah mati tidak mungkin kembali. Tetapi Allah katakan akhirat hanya baik bagi orang bertakwa. Maka mari kita belajar dari orang bertakwa. Dan catatan ketiga, jangan hanya SDM, selamatkan diri masing-masing saja. Tapi selamatkan siapa saja menjadi tanggung jawabmu. Istrimu, anakmu, ayahmu, atau siapa terdekat denganmu. Karena tentu kita ingin masuk surga bersama-sama. Sebagaimana doa malaikat tadi. Surat 40 ayat yang ke-8 tadi. Masuk surga bersama dengan orang tua kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Maka jangan hanya kita menyemangati diri kita sendiri. Tetapi juga orang tua kita motivasi. Pasangan kita fasilitasi. Anak-anak kita persiapkan dengan baik. Agar kita bersama-sama di jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak. Tentu ini harapan kita semua, obsesi kita semua. Mudah-mudahan, dan sekali lagi,
bekal akhirat terbaik adalah takwa, dan takwa butuh kesungguhan. Tidak bisa main-main. Kata Allah, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Karena takwa itu prestasi tertinggi. Tidak ada orang meraih prestasi kecuali dengan kesungguhan. Anda lihat para atlet, hampir bunuh diri karena ingin jadi yang terbaik. Bukankah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum? Orang yang paling mulia di antara di sisi Allah orang bertakwa. Maka raihan kita atqa, yang paling takwa. Dan untuk menjadi yang terbaik, itu butuh keseriusan. Butuh kesungguhan, tidak bisa main-main. Tidak ada juara yang instan. Tidak ada prestasi yang instan. Semuanya butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Urusan dunia saja orang meraihnya dengan kesungguhan, apalagi urusan akhirat. Tentu lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, mudah-mudahan nasihat ini berguna untuk saya dan antum semuanya. Dan zawadakumallahu taqwa. Nabi apabila orang sedang safar, beliau mendoakan orang itu dengan kalimat ini. Anda tidak safar, tapi saya ingin mengucapkan doa sebagaimana doa Nabi. Zawadakumallahu taqwa. Semoga Allah membekali kalian dengan ketakwaan. Wa yassarakumullahu fil khairat. Semoga Allah memudahkan kalian berbuat kebaikan. Wa ghafarallahu lakum dzunubakum. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan juga saya. Tapi sebelum saya tutup, saya boleh minta tolong nggak Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa saudara-saudara kita di Cianjur itu sedang diuji Allah dengan musibah. Meninggalkan kepedihan yang amat banyak. Saya dan teman-teman saya, biker sunnah, dan juga petualang muslim sedang membangun sarana air minum, MCK, dan perbaikan masjid dan pesantren. Butuh biaya sekitar 300-an juta. Saya udah baru kumpul sekitar 60 juta dan udah disalurkan sebagian. Saya mohon kiranya, karena mereka perlu di-healing juga. Dan tentu menghealing mereka bukan dengan musik, bukan? Untuk menghealing mereka dengan Quran, bukan? Ya, kita akan mendakwahi mereka, tetapi ketahuilah kalau kita hanya datang dakwah saja, responnya pasti tidak seperti kalau kita bantu kesusahan mereka. Bukankah Allah memerintahkan para mu'alaf diberi zakat untuk mengekalkan hati mereka? Artinya bahwa materi itu berpengaruh pada keseriusan orang dalam menjaga agamanya. Kalau kita dakwahi saja tanpa membantu mereka, respon dakwah sunnah tidak terlalu semangat dibandingkan kita membantu mereka. Kami sudah bangun banyak MCK di sana oleh teman-teman petualang muslim. Oleh karena itu saya insya Allah akan ke sana untuk melakukan healing kepada mereka dengan dakwah ini. Ya, oleh karena itu saya mohon bantuan untuk melanjutkan program membangun pesantren, pengadaan air bersih dan MCK. Ya, saya mohon kiranya Bapak Ibu bisa menginfakkan sebagian hartanya ya untuk membantu saudara kita di BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya 7006 533 129. Saya ulangi, BSI 7006 533 129 atas nama Salim Qibas. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendonasikan ke rekening tadi, konfirmasi ke nomor rekening saya, nomor handphone saya, WA saya, ya WA saya 0813 2009. Saya ulangi nomor WA saya 0813 2000 dan 2009. Semoga Allah memudahkan urusan antum dalam urusan dunia dan din. Dan semoga Allah, karena kata Nabi, kalau kita menolong meringankan beban saudara kita, Allah pun meringankan kita. Kita bebaskan kesusahan mereka, Allah bebaskan kita dari kesusahan dunia dan akhirat. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk tidak sungkan-sungkan membantu saudara-saudara muslim kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Saya undur diri, saya mohon diri nanti penutupnya pemandunya karena beliau yang buka. Saya katakan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, pesan dan nasihat Ustaz sudah kami catat, dan tentang infak sudah kami catat juga ke BSI, ke rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7006
2533129 atas nama Salim Kibas. Dan untuk konfirmasi mohon di WhatsApp ke WA Ustadz nomor 0813 2000 atau 2000 2009. Ingat Ustadz ya. Nama Iya. Afwan Pak Ustadz, maaf ya Kak Yudi saya potong. Nama komunitasnya apa Pak Ustadz? Peduli Muslim. Petualang Muslim Oh, sama Petualang Biker Muslim. Sunnah. Petualang Muslim. Apa Itu biker apa anak-anak Pak muda, Ustadz? anak-anak muda sunnah yang petualang ya, pencinta Biker alam. Sunnah ya. Ya, Oke. Biker Iya. Sunnah dan Petualang Muslim. Oke. Iya. Itu mau buat apa Pak Ustadz? Nanti biar saya anak bikinin itunya. Biar Apa Pak itu Ustadz namanya? bisa Pengadaan air bersih. Ada sumur bor, ya, juga MCK dan juga pesantren yang kita rusak rubuh di sana. Namanya pesantren An-Nahal. MCK Ya, pesantren apa sunnah. pengadaan air bersih ya Pak Air Ustadz? bersih, iya. Kita Iya. akan bangun sumur-sumur ya. Oke. Buat Baik. sumur bor ya Pak Ustadz. Oke. Iya, insya Allah. Iya. Insya Allah. Ya udah. Oke, Fadel Kak Yudi dilanjut. Afwan. Baik, sudah kami catat semua. Semoga ini bisa menjadi ladang sedekah jariah kita. Dimudahkan Allah untuk kita bisa mengamalkan, menginfakkan dan bersedekah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran Ustaz sekali lagi atas tausiahnya pada pagi sampai siang hari ini, sangat bermanfaat. Ilmu yang kami dapat begitu luas, begitu dalam, begitu gamblang itu penjelasannya. Semoga ini bisa kami amalkan insya Allah, dan semoga Allah selalu bimbing kami di atas jalannya. Baiklah sahabat filah, kita akhiri kajian kita pada pagi sampai siang hari ini, dan kita tutup saja kajian ini dengan kafaratul majelis. Oh ya, sekali lagi kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di sini. Yang benar hanya dari Allah, dan yang salah dari kami pribadi, dari saya pribadi, dan tentu dari syaitan. Baiklah, kami tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.